pangkat. Oke, nih ya. Misal nih, kan aku ada pangkat nih. Ini baru teori ya. Belum bahas soal. Misal aku ada A pangkat B sama dengan C. Nah, kalau dalam logaritma ini itu bisa dibalik. Jadi B-nya itu sama dengan A log C. Jadi kalau logaritma tuh kayak kita nih nyari nilai pangkatnya ini berapa. A pangkat berapa yang hasilnya C gitu. Paham nggak? A pangkat berapa yang hasilnya C. Yang hasilnya C. Jawabannya ya B dong. Masih paham nggak? Ini basicnya harus tahu banget. Kalian boleh komen kalau nggak paham. Kalau udah paham, kita lanjut nih ke sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma tuh banyak banget. Aku bahas yang sering keluar ya. Jadi misal nih, yang pertama itu ada sifat A log 1 itu sama dengan 0. Jadi ini kalian nih bacanya ini kayak A pangkat berapa yang hasilnya 1. Ingat yang pernah aku bilang, bilangan apapun kalau di pangkat 0, misal X pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi kalau ada A pangkat berapa yang hasilnya 1, jawabannya adalah 0. Makanya A log 1 ini sama dengan 0 gitu. Oke? Nah terus, yang kedua itu ada sifat A log A itu sama dengan 1. Ya udah kan ini kan cara bacanya kan A pangkat berapa yang hasilnya A. A pangkat berapa yang hasilnya A. Nah, karena ini itu hasilnya bilangan A itu sendiri, maka pangkatnya ini sama dengan 1. Karena bilangan apapun kalau di pangkat 1 itu hasilnya sendiri gitu. Misal kalau aku ada min 1 pangkat 1, ya min 1 kan hasilnya kan sama-sama min 1 gitu. Jadi kalau A pangkat 1 ya sama dengan A. Oke, paham? Ada yang mau tanya nggak? Ini logaritma tuh kayak punya banyak banget sifat. Sebenarnya kalau kalian jago bolak-balik sih gampang-gampang aja sih. Kamu belum paham yang mana sih ini dia? Belum paham yang bagian mana? Yang dari mana? Enggak dong. Kalau min 1 pangkat 1 ya minus 1 gitu. Kecuali kalau minus 1 pangkat 2 kan ini kan artinya adalah minus 1 kamu kali minus 1. Kalau minus 1 pangkat 3 ya udah minus 1 kali minus 1 kali minus 1. Jadi minus 1-nya ini kamu kalikan sebanyak 3 kali. Nah, kalau minus 1 pangkat 1 ya minus 1-nya kamu kalikan 1 kali aja. Ya hasilnya tetap minus 1 gitu, bukan plus 1. Paham? Oke, kita lanjut ya ke sifat berikutnya. Bentar. Ini langsung aku kasih kayak biasa. Sifat ketiga itu, misal nih aku ada A log B kali C. Nah, jadi si B sama C-nya ini bisa kita pecah jadi A log B ditambah A log C. Ini tuh sama kayak di perkalian pangkat kan kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C kan pangkatnya tinggal tambahin ya kan. Nah, jadi kalau ada logaritma B kali C, kalian tinggal tambahin aja, ganti kalinya dengan tambah gitu.
sama dengan yang bagi nih. Kalau aku ada A log B bagi C, ini tuh sama kayak A log B dikurangin sama A log C. Ingat dalam pembagian pangkat, A pangkat B dibagi A pangkat C, ini itu bisa kita ubah jadi A pangkat B kurang C gitu. Yang pembagian ini kita ubah jadi pengurangan. Sama kayak di logaritma. Itu kalau kalian mau gampang ngingetnya. Paham nggak? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sifat 5 ya. Sifat 5 itu ada A log B pangkat M. Nah, ini tuh si M-nya ini bisa kalian pindahin ke depan. Jadi M kalian kali A log B gitu. Nah, sama kalau kalian ada sifat, misal A pangkat N log B pangkat M. Nah, ini tuh M-nya sama N-nya ini pindah ke depan, tapi jadi pembagian. Jadi M per N kalian kali dengan A log B. Nah, kenapa yang nomor 5 ini cuman M doang gitu? Karena kan A kan sama kayak A pangkat 1 ya kan. Nah, ini tuh aslinya itu M per 1. M bagi 1 ya M. Jadi hasilnya M doang gitu yang nomor 5. Paham nggak? Nomor 5 sama 6 nih sifatnya sama gitu. Aslinya ya. Ini tuh sifat sama. Ada yang mau tanya? Kita bahas sampai 11 sifat. Terus, kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjut ya ke sifat 7. Di sifat 7 itu, nah sifat 7, misal aku ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sebentar. Kita sampai 10 sifat deh. Misal nih, aku ada A log B. Nah, A log B ini bisa kita pecah jadi log B per log A gitu. Nah, untuk yang depan log ini nih, kalian nih kayak bebas mau ngasih angka berapapun. Misal, aku mau ngasih 7 log B. Nah, tapi kalau yang di atas itu 7 log B, yang di bawah juga sama, 7 log A gitu. Paham nggak? Ada yang mau tanya? Ini banyak anak baru ya di sini. Aku jarang lihat namanya. Oke, kita lanjut ya ke sifat 8 nih. Nah, di sifat 8 itu misal aku ada A log B. Nah, ini tuh bisa aku ubah ke bentuk 1 per B log A gitu. Jadi yang A sama B-nya ini kalian tuker, tapi harus 1 per gitu. Sama kayak dalam pangkat kan kalau aku punya A pangkat min 1, ini kan sama kayak 1 per A pangkat 1. Jadi hilang gitu minusnya. Nah, kalau dalam logaritma, kalau kalian mau ubah ke 1 per, kan kalian tuker yang A sama B-nya ini. Atau tuker depan dengan belakang. Oke? Nah, sekarang sifat ke-9 nih. Ke-9 itu ada sifat, nah, kalau aku ada A, pangkat A log B, ini kan sama-sama A ya. Nah, kalau sama-sama A atau angkanya sama, itu hasilnya adalah B gitu. Jadi A-nya ini kalian coret semua, tinggal sisa si B. Nah, terus kalau misal aku ada sifat A pangkat, sorry, bukan A pangkat. Kalau aku ada sifat A
B, aku kali dengan B, log C, ini itu hasilnya adalah A log C. Karena ini udah sama-sama B, kalian coret nih, tinggal A log C gitu. Paham? Ini sifat-sifat yang bakal sering banget keluar di ujian ataupun UTBK. Tapi kalau di UTBK setauku jarang deh ada materi logaritma. Ada yang mau tanya nggak nih sebelum kita bahas soal? Menurut kalian kalau bahas 16 soal kuat nggak? Oke, kita next ya ke soal nih. Bismillah aja. Nah, nomor 1 ya, pembahasan. Nomor 1 itu kita ada, wah langsung soal IPA nih. Jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, maka nilai dari ini itu berapa? Coba nih, ini kan 3 min, wait, 3 minus 3 dikali log. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau misalnya ada bentuk log pangkat 2 atau log kuadrat A gitu. Nah, ini itu sama aja kayak log A kalian pangkatin 2 gitu. Cuman tuh cara nulisnya tuh memang di depan log ini. Tapi ini itu sama kayak bentuk ini. Jadi log A kali log A gitu. Oke? Nah, terus ini kan dibagi sama apa nih? 1 minus log X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 2 log. Wah, agak ribet ya ini. X akar Y. Nah, ini kan 3, kita kerjain yang atas dulu ya. Yang atas ini kan 3, kejauhan. Lihat ya, ini kan 3 minus 3. Nah, itu kan yang tadi aku bilang, yang log pangkat 2 ini bisa kita ubah ke cara nulisnya tuh kayak log XY pangkat 2 gitu. Oke? Nah, terus yang bawah ini kan 1 minus. Nah, ingat yang tadi sifat yang aku kasih tahu, kalau misal ada perkalian, kalian ubah ke bentuk tambah. Jadi si log X pangkat 3 Y pangkat 2 ini bisa kita ubah ke bentuk log X pangkat 3 ditambah log Y pangkat 2. Ingat ya, kalian kurungin. Karena nih, kadang ada anak yang langsung kayak 1 minus log X pangkat 3, terus tambah log Y pangkat 2. Nah, ini itu salah. Oke? Nanti aku kasih tahu kenapa itu bisa salah. Nah, terus yang ini tuh ditambah sama 2. Nah, ini juga sama, kita ubah ke bentuk tambah. Jadi log X ditambah log akar Y gitu. Nah, terus kan ini kan ada angka 3 sama ada angka 3. Ini tuh bisa kita faktorin kan. Jadi 3 1 minus log X Y pangkat 2 gitu. Terus kalian bagi deh nih. Kan 1 minus. Nah, ini tuh caranya adalah kan minus dikali log X pangkat 3, ya minus log X pangkat 3, ya kan. Nah, minus kalian kali dengan log Y pangkat 2 itu jadi minus log Y pangkat 2. Nah, kan kalau yang tanpa kurung tadi kan tambah ya yang di sini. Nah, tapi yang benar itu harusnya adalah minus. Jadi itu banyak anak yang sering salah di sini gitu.
Terus yang ini itu, ini kan 2 log X, terus ditambah dengan 2 log. Nah, akar Y bisa kita ubah ke bentuk Y pangkat 1/2. Masih ingat kan, kalau ada akar, itu kita ubah kalau jadi bentuk pangkat itu 1/2. Oke? Ini tuh Y 1/2. Nah, terus, nah kan yang atas ini kan bentuk si 1 min log XY pangkat 2 kan bisa kita ubah ke bentuk 1 minus log XY dikali dengan 1 plus log XY. Masih ingat bentuk yang kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat bisa kita ubah ke bentuk A min B dikali A plus B. Nah, kan anggap si A-nya ini adalah 1, karena kan 1 kan sama kayak 1 pangkat 2, ya kan? Nah, terus si B-nya ini log XY, jadi bisa kita ubah ke bentuk 1 min log XY dikali dengan 1 plus log XY. Paham nggak? Ada yang mau tanya? Ini agak ribet, sumpah. Entah kenapa soal UN anak IPA tuh, soal UN anak IPA sama IPS tuh kayak jomplang banget loh susahnya. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak paham langsung tanya aja, sumpah. Karena tuh ini penting banget. Semua materi di MTK tuh penting, guys. Oke, kita lanjut ya. Yang pembagian yang penyebutnya nih, kan 1 minus, nah, kalau ada bentuk log X pangkat 3, ingat tadi si 3-nya ini bisa kita pindahin ke depan. Jadi 3 dikali log X gitu. Nah, terus ini juga sama. Kalau ada log Y pangkat 2, 2-nya ini kita pindahin ke depan. Jadi 2 dikali log Y. Nah, terus kan ini kan udah 2 log X ya. 2 log X. Yang ini itu, nah, ini juga sama. Kan 2 kali log Y pangkat 1/2. Nah, 1/2-nya ini kita pindahin ke depan. Jadi kalian kali dengan 1/2 log Y. Oke? Nah, terus ini kan jadinya kan 1 min log XY dikali dengan 1 plus log XY. Kalian bagi deh. Nah, ini kan kita kayak mengelompokkan atau kayak nyari yang sama-sama log X dan yang sama-sama log Y gitu. Ini kan karena 1 itu angka yang konstan, kita tulis aja apa adanya. 1 kurangi. Nah, kan ada, sorry, ini jangan 1 kurangin. Kan kita ada minus 3 log X, ya kan? Sama ada di plus 2 log X. Karena ini udah sama-sama log X, kalian tinggal tambahin aja. Minus 3 tambah 2 itu kan minus 1 ya. Jadi hasilnya adalah minus log X gitu. Ah, itu angka 3. Oh iya, sorry. Ini ada angka 3 ya. Iya, benar. Thank you yang udah ngingetin. Nah, kita lanjut ya. Nah, terus kita kelompokin yang si Y-nya ini, si log Y. Ada minus 2 log Y sama, nah, ingat 2 kalian kali 1/2 hasilnya adalah 1. 1 kali log Y adalah log Y. Nah, minus 2 kalian tambah 1 berapa? Minus 2 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 1. Jadi ini itu, ini aku tulis ulang deh. 1 minus log X dikurangin dengan log Y gitu. Oke? Nah, terus, nah, kalau kalian udah di tahap ini, kalian tuh kayak harus pinter-pinter apa ya? Kayak nyari pola gitu loh. Nah,
Bentar. Ini kan 3 kali 1 min log XY dikali dengan 1 plus log XY. Nah, kalian tuh kayak ubah yang bawah ini ke bentuk 1 min log XY atau 1 plus log XY gitu. Caranya adalah, ini kan sama-sama minus ya. Jadi kan 1 minus, kalian buka kurung. Jadi log X ditambah log Y. Nah, bentuk si 1 min log X min log Y ini kalian ubah jadi 1 min log X tambah log Y. Paham nggak? Ini kan kalau minus kali log X kan jadi minus log X. Nah, minus kali log Y ini jadi minus log Y. Sama aja, cuman beda bentuk gitu. Ada yang mau tanya? Aman ya nih? Wait. Oke. Aman kan ini? Soalnya ini agak rumit, sumpah. Oke, karena nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Nah, ini tuh masih sama yang atas, 3 dikali 1 min log XY dikali 1 plus log XY. Nah, ini kan 1 kurangin. Ingat, kalau ada tambah nih, log X tambah log Y, nah, kalau ada tambah, kita bisa ubah ke bentuk kali. Jadi, log X, Y. Nah, kan yang di atas kan ada 1 min log X, Y. Yang di bawah juga sama, ada 1 min log X, Y. Jadi, bisa kita coret. Tinggal 3 dikali 1 plus log X, Y gitu. Ada nggak di sini? 3 log X, Y. Oh, oke. Sebentar, kok nggak ada sih? 3 log 10 X, Y. Apa ada caraku yang salah ya? Aku nemunya segini, 3 dikali 1 plus log X, Y. Atau bisa kita ubah ke 3 ditambah 3 log X, Y. Ada yang salah nggak sih stepnya? Ini kan bener ya, 3 min 3. Wait dah. Sebentar. Yang satunya jadi log yang mana? Wait. Yang satunya jadi log. Kalau satunya jadi log, sebentar. Tunggu, kalau yang satunya jadi log, jadi 3 log 3 dong. Masa kayak gini sih? Sama aja. 3, kan ada 3 kali log X, Y. Tunggu deh, ini ada yang salah nggak sih caraku? Ada yang nemu nggak kesalahan aku di mana? Oh iya, bisa ya, 10 log 10. Iya benar ya benar. Ini kan 1 itu kan bisa ya. Ini kok sumbangannya jelek banget sih. Jadi 1 itu bisa diubah ke bentuk 10 log 10. Karena kan 10 pangkat 1 ya 10 ya kan. Terus kalian tambah dengan log X, Y. Nah, oh ya, aku pengen ngasih tahu kalau misalnya nih ada depan log, kan ada log X ini. Nah, kalau yang depannya ini nggak ada angka, ini tuh artinya adalah 10 gitu. Jadi
aslinya adalah 10, cuman nggak ditulis aja gitu. Oke? Nah, karena ini tuh penjumlahan bisa kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi 3 kalian kali dengan log 10 dikali XY atau 10XY gitu. Iya, bener yang ini. 3 log 10XY. Thank you. Ada yang mau tanya nggak nih? Ini yang nyusun soal agak keterlaluan sih, sumpah. Soalnya dia mulai dari soal SMA IPA. Soal SMA IPA tuh lebih susah, guys. Bukan susah sih, kayak ribet gitu loh. Ada yang mau tanya nggak nih? Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Ganti warna deh. Nomor 2 itu kita ada soal, aduh, rumit lagi nih. Akar 3 log 5. BTW ini aku sebenarnya belum bikin pembahasannya, guys. Ini langsung aja lah improve. Sorry ya. Ini itu 25 log 3 akar 3. Terus kalian kurangin dengan 4 log 16. Terus kalian bagi dengan 3 log 54. Dikurangin dengan 3 log 2. Nah, ini agak gampang nih. Jadi, sama kayak yang di atas, kita nih ngubah lognya itu ke bentuk yang paling sederhana atau yang paling kecil. Nah, akar 3 bisa kita ubah ke bentuk 3 pangkat 1/2, ya kan? Log 5. Nah, terus 25 ini bisa kita ubah ke bentuk 5 pangkat 2 log. Nah, akar 3 ini bisa kita ubah ke bentuk 3 pangkat 1/2. Nah, si 4 ini kita ubah ke bentuk 2 pangkat 2 log. Nah, si 16 ini kita ubah ke bentuk 2 pangkat 4. Oke? Kalian bagi nih dengan. Nah, kan ada 3 log sama 3 log. Karena udah sama-sama 3 log, dan ini itu bentuk pengurangan, kita bisa ubah ke bentuk pembagian. Jadi 3 log 54 dibagi 2 gitu. Nah, terus ingat tadi kan ada 3 pangkat setengah log 5. 5 ini sama kayak 5 pangkat 1. Nah, si pangkatnya ini bisa kita pindahin. Jadi 1 kalian bagi dengan 1/2. Jadi terus kalian kali dengan 3 log 5. Nah, 1 bagi 1/2 berapa? Ayo guys, 1 bagi 1/2 berapa? Iya, 2. Jadi si 3 pangkat 1/2 log 5 ini hasilnya adalah 2 kalian kali dengan 3 log 5. Nah, terus yang ini kan 5 pangkat 2 log. Nah, ingat nih, ada 3. Nah, 3 kan sama kayak 3 pangkat 1. Jadi 3 pangkat 1 kalian kali dengan 3 pangkat 1/2. Nah, karena ini bentuk perkalian, kalian tinggal jumlahin aja pangkatnya. 1 tambah 1/2 berapa? 1 ditambah 1/2. Iya, 3/2. Jadi, log 3 pangkat 3/2. Nah, kalian kurangi nih sama ada 2 pangkat 2 log 2 pangkat 4. Pangkatnya kalian pindahin jadi 4/2 dikali 2 log 2. 4 bagi 2 adalah 2. 2 log 2 itu hasilnya adalah
1. Jadi hasilnya itu 2 kali 1. Hasilnya 2 kali 1 ya 2 doang. Nah, terus yang bawah ini 3 log 54 bagi 2 kan 27 ya. Jadi 3 log 27. Nah, terus ini kan 2 dikali 3 log 5. Nah, ada 5 pangkat 2 log 3 pangkat 3/2. Sama kayak tadi, pangkatnya ini kalian pindahin. Jadi 3/2 kalian bagi dengan 2. Dikali sama 5 log 3. Nah, 3/2 kalian bagi dengan 2, hasilnya berapa? Ayo guys. 3/2 kalian bagi dengan 2. Pakai perkalian silang aja. Jangan sampai kalian kagak bisa yang pembagian kayak gini. Iya, 3/4. Nah, karena ini perkalian aku taruh di samping 2 aja ya. Jadi 2 dikali 3/4 gitu. 3/4. Terus kan ada 3 log 5. Nah, kan ini kan 3/4 kalian kali dengan 5 log 3. Nah, 5 log 3-nya ini aku taruh di sini. 5 log 3. Nah, kalian kurangin dengan 2. Terus kalian bagi dengan 3 log. Nah, oh iya nih, biar cepet deh. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Iya, 3. Jadi 3 log 2, 3 log 27 ini hasilnya adalah 3 gitu. Oke? Jangan sampai kehapus. Sebentar. Nah, kita lanjut ya. Ini kan sama dengan, nah 2 kalian kali dengan 3/4 hasilnya berapa? 2 dikali 3/4 hasilnya berapa? Hmm. 3/2. Jadi 3/2. Nah, kan ada 3 log 5 kalian kali dengan 5 log 3. Karena ini sama-sama 5, bisa dicoret. Jadi sisa 3 log 3 gitu. Terus kalian kurangin dengan 2. Kalian bagi dengan 3. Nah, kan 3 log 3 kan 1 ya. Jadi 3/2 kali 1 ya 3/2 dong. 3/2 kalian kurangin dengan 2. Terus kalian bagi dengan 3. Nah, 3/2 dikurang 2 berapa? 3/2 dikurangin dengan 2. Minus 1/2. Jadi minus 1/2 kalian bagi dengan 3 berapa tuh? Tahulah pasti ini berapa? Iya, minus 1/6. Jadi hasilnya adalah min 1/6. Yang B. Paham nggak nih? Ada yang mau tanya? Sebentar ya, aku mau ngecas HP dulu. Ini tiba-tiba mati. Tadi 3/4-nya dari mana ya? Yang mana nih? Yang ini bukan. 2 dikali 3/4. Yang itu? Nah, 3/4-nya itu dapat dari, kan kita ada 5 pangkat 2 log 3 pangkat 3/2. Nah, ini kan si pangkatnya ini kamu pindahin jadi 3/2 dibagi sama 2. Hasilnya adalah 3/4 gitu. Nah,
kan kita udah dapet 3/4, tapi jangan lupa kamu kali dengan 5 log 3 yang di sini. Oke? Paham? Oke. Lanjut ya nomor 3. Sebentar. Cukup nggak ya kertasnya? Nomor 3. Jangan soal IPA, please ya Allah, IPA lagi. Diketahui 2 log 5 itu P. Terus 5 log 3 itu Q. Yang ditanya adalah bentuk 3 log 10 dinyatakan dalam jadi 3 log 10 ini berapa gitu. Ya udah, kan si 10 itu bisa kita ubah jadi 2 dikali 5, ya kan? Nah, jadi karena ini perkalian, bisa kita ubah ke 3 log 2. Sorry, sebentar. Bentar ya, kayaknya bukan gitu. Nah, jadi 3 log 2 kali 5 ini bisa dong kita ubah ke bentuk 1/2 kali 5 log 3, ya kan? Tapi kayaknya, tunggu deh bentar. Ubah ke bentuk mana ya? 2 log 3. Oh alah, tadi ini benar. Jadi itu 3 log 2 kalian tambah dengan 3 log 5. Karena ini perkalian, kita ubah ke penjumlahan gitu. Oke? Nah, terus gimana cara kita dapat 3 log 2? Ya udah, tinggal 2 log, sorry. Iya ya, bener ya. Ya bener, 2 log 5. Jangan di sini deh, karena hasilnya bakal beda. Nah, di sini ya. Nah, ini kan bisa kita tulis 2 log 5, ya kan? Kalian kali dengan 5 log 3. Karena ini sama-sama 5, jadi 2 log 3 gitu. Paham nggak? Nah, kan 2 log 5 kan P. 5 log 3 itu Q. Jadi nilai dari 2 log 3 ini P kali Q. Paham? Susahnya logaritma tuh kayak kalian tuh harus pinter-pinter ngubah bentuk loh. Makanya banyak yang kurang suka sama materi ini. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Nah, kan yang di sini kan 3 log 2, tapi yang kita tahu itu 2 log 3. Ya udah, kita ubah aja jadi 1/2 log 3. Kalian tambah deh sama. Nah, kan yang di soal kan 5 log 3, tapi yang kita dapat itu 3 log 5 sama. Kita ubah ke bentuk 1/5 log 3 gitu. Jadi ini itu kan 1/2 log 3 itu adalah PQ. Kalian tambah dengan 1/5 log 3 itu adalah Q. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian kali aja nih, kali silang. 1 kali Q itu Q, 1 kali PQ itu PQ. Nah, yang bawahnya ini, PQ kali Q itu PQ kuadrat. Nah, ini tuh bisa kan kita kayak faktorin. Jadi Q kalian kali dengan 1 ditambah P, kalian bagi dengan P kali Q kali Q. Coret-coret. Tinggal 1 ditambah P dibagi dengan PQ gitu. 1 tambah P. Nah, yang B. Paham nggak? Jujur, kalian suka sama materi ini nggak? Enggak. Justru tuh aku paling suka materi ini kalau di eksponen akar logaritma. Karena tuh kayak apa ya,
seru aja gitu, kayak ngubah-ngubah bentuk. Walaupun agak pusing sih. Oke, kita lanjut ya, nomor 4 nih. Di samping semoga muat. Ih, kok nggak bisa? Nah, nomor 4 ini ada soal jika diketahui 2 log 3 itu X, 2 log 3 itu X, terus maka nilai dari 8 log 12 itu berapa? Nah, 8 log 12 itu berapa? Ya udah, kan 8 itu sama kayak 2 pangkat 3. Terus log 12. Nah, ingat 12 itu sama kayak 12 pangkat 1, ya kan? Jadi pangkatnya ini kita pindahin ke depan 1/3 hasilnya. Terus jangan lupa kalian kali dengan 2 log 12. Nah, ini belum selesai karena si 12 ini bisa kita ubah ke bentuk 2 pangkat 2 kali 3, ya kan? Ingat ya, 12 kan sama kayak 4 kali 3. Terus kan 4 kan sama kayak 2 pangkat 2 kali 3 gitu. Oke? Nah, terus kalau udah ada bentuk perkalian, bisa kita ubah ke bentuk tambah. 1/3, 2 log 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 log 3. Jadi 1/3. Nah, ada 2 log 2 pangkat 2. Pangkatnya ini pindah jadi 2, kalian kali dengan 2 log 2. Oke, nah, kan 2 log 2 kan 1. Nah, 2 kali 1 adalah 2. Jadi 2 log 2 pangkat 2 ini hasilnya itu 2. Nah, terus tadi yang disoalkan 2 log 3 itu hasilnya adalah X. Oke? Nah, terus ini coba kita lihat dia itu mintanya bentuk kayak mana. Oh, oke. Jadi ini kan 1/3 kalian kali dengan 2 adalah 2/3. Nah, 1/3 kalian kali dengan X adalah X/3. Nah, karena ini tuh udah sama-sama 3, penyebutnya kita tinggal jadiin 1 nih. Jadi 2 tambah X dibagi 3, ini hasilnya. Oke, ada yang mau tanya? Ini nggak serumit nomor sebelum-sebelumnya. Paham nggak nih? Yang anak baru jangan malu kalau mau nanya. Oke, next yang nomor 5. Nomor 5 itu ada soal, kapan ya IPS? Nah nih, udah soal IPS nih. 2 log 9 kalian kali dengan 3 log 32, terus dikurangin 3 log 27. Nah, jadi kan ini kan si 9 itu bisa kita ubah ke bentuk 3 pangkat 2. Ya kan? Nah, terus ini kan 3 log 32 itu bisa kita ubah ke bentuk 2 pangkat 5. Terus kalian kurangin nih. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Pasti itu ada dong hasilnya, bilangan bulat gitu. Enggak yang koma-komaan. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Ayo, berapa nih? Iya, 3. Jadi kalian kurangin dengan 3 nanti. Nah, kenapa yang 2 log 9 ini kita nggak kayak yang 3 log 27 ini? Karena kan emang kalian tahu nih, 2 pangkat berapa yang hasilnya 9? Kan kalian pasti kayak bingung sama hasilnya. Karena hasilnya itu bukan bilangan bulat gitu.
pasti koma-komaan. Jadi makanya kita ubah ke bentuk 3 pangkat 2 gitu. Oke? Nah, terus ini sama, kalau ada pangkat tinggal kita pindahin ke depan. Jadi 2 kalian kali dengan 2 log 3. Nah, terus yang ini tuh sama, 5-nya ini pindah jadi 5 kalian kali dengan 3 log 2. Kalian kurangin dengan 3. Nah, terus ini kan 2 kali 5 adalah 10. Nah, ini kan ada log 3, ada 3 log 2, sama-sama 3 nih. Jadi sisanya itu 2 log 2 ya kan? 10 dikali 2 log 2 dikurangin sama 3. Nah, 2 log 2 itu 1. Jadi 10 kali 1 itu 10, kurangin 3 itu 7. Paham nggak nih step-stepnya? Ada yang mau tanya?